Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswaku yang kami sayangi, di mana saja kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi semangat untuk belajar lebih giat lagi dan kebaikannya selalu ditingkatkan. Para siswaku yang kami sayangi, pada kesempatan ini kami sampaikan isi kandungan hadis bab 32, yaitu tentang Dajjal. Selamat mengikuti. Pengertian Dajjal. Dajjal adalah kata Arab yang lazim digunakan untuk istilah nabi palsu. Namun, istilah Dajjal merujuk pada sosok penyamar atau pembohong yang muncul menjelang kiamat. Mengapa disebut Dajjal? 1. Disebut Dajjal karena ia adalah pembohong yang menutupi kebenaran dengan kepalsuan. 2. Disebut Dajjal karena menutupi bumi dengan bilangannya yang besar. 3. Disebut Dajjal karena ia menutupi manusia dengan kekafiran. 4. Disebut Dajjal karena ia tersebar dan menutupi seluruh muka bumi. 5. Dia adalah manusia yang paling besar penipuannya. 6. Seorang laki-laki pendusta penipu yang keluar di akhir zaman mengaku sebagai Rob. Ciri-ciri serta hal-hal yang berkaitan dengan Dajjal. 1. Berambut keriting dan hilang cahaya matanya, dan pada dahinya tertulis kaf, fa, ro. 2. Pengikut Dajjal dari kaum Yahudi dan ada yang pandai membaca Al-Quran. 3. Dajjal memiliki neraka dan surga. Bagi yang memilih surganya Dajjal, berarti akan masuk nerakanya Allah. Dan yang di nerakanya Dajjal, pasti ia masuk di surganya Allah. 4. Dajjal berkuasa dunia carut-marut. Yang lemah imannya akan mengikuti Dajjal, kemudian datang Imam Mahdi. 5. Nabi Musa alaihissalam diutus turun ke bumi membantu Imam Mahdi dan membunuh Dajjal. 6. Dalam keadaan orang beriman di paginya, sorenya menjadi kafir. Umat Islam diperintahkan untuk menghindari Dajjal dan berlindung kepada Allah. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi penjelasan tentang pengertian Dajjal, alasan mengapa disebut Dajjal, ciri-ciri dan hal-hal yang terkait dengan Dajjal. Selanjutnya, penjelasan tentang fitnah Dajjal dan cara menghindarinya. Selamat mengikuti. Di antara fitnah Dajjal. 1. Dapat menghidupkan orang yang sudah ia bunuh. 2. Surga dan neraka bersamanya. 3. Memerintahkan langit menurunkan hujan. 4. Harta benda akan mengikutinya seperti sekelompok lebah. 5. Bersamanya air, sungai, dan gunung roti. 6. Menggergaji seseorang lalu membangkitkan. Cara berlindung dari fitnah Dajjal. 1. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. 2. Berdoa memohon perlindungan dari fitnah Dajjal, khususnya sesudah sholat. 3.
memahami hadis-hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri Dajjal, waktu dan tempat keluarnya, fitnah-fitnahnya, tipu dayanya, dan cara selamat darinya. 4. Menghafal beberapa ayat dari surat Al-Kahfi, terutama 10 pertama. 5. Meninggalkan Dajjal dan menjauh darinya. Para siswaku yang kami cintai, demikian tadi penjelasan tentang fitnah Dajjal dan cara menghindarinya. Selanjutnya, penjelasan tentang kemampuan yang dimiliki oleh Dajjal dan tanda-tanda akan kedatangannya. Selamat memperhatikan. Kemampuan yang dimiliki Dajjal. 1. Segala kesenangan hidup akan ada bersamanya. Benda-benda beku akan mematuinya. 2. Ada bersamanya seumpamanya surga dan neraka. 3. Mudah baginya menempuh perjalanan dan mudah memasuki negeri-negeri. 4. Setan mendukung kedudukannya dan memperkuat melakukan kemaksiatan. Tanda-tanda akan datangnya Dajjal. 1. Menyusutnya Danau Tiberias. Danau Galilea disebut juga Danau Genesaret, Danau Kineret, Danau Kinerot, Laut Siberias atau Danau Tiberias dalam bahasa Arab Bukhairah Tobariyah. Terletak dekat dataran tinggi Golan, adalah danau air tawar terbesar di Palestina. 2. Terjadi kekeringan selama 3 tahun. 3. Terjadi kelaparan panjang. 2 dan 3 penjelasannya adalah Nabi SAW bersabda, artinya 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal, langit akan menahan 1/3 dari air hujannya, dan bumi menahan 1/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun yang kedua, langit akan menahan 2/3 dari air hujannya, dan bumi akan menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun yang ketiga, langit akan menahan air hujan semuanya, dan bumi juga akan menahan tumbuh-tumbuhan semuanya. Hadis riwayat Ahmad. Para siswaku yang kami sayangi, di akhir pembelajaran ini kami sampaikan sekali lagi tentang pokok-pokok yang dijelaskan, yaitu pengertian Dajjal, alasan penyebutan Dajjal, ciri-ciri dan hal-hal yang terkait dengan Dajjal, fitnah Dajjal, dan cara menghindarinya. Kemudian dilanjutkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Dajjal dan tanda-tanda akan kedatangannya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menghindari Dajjal. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.